Halo Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih Jemaat Shalom di mana saja berada. Dan terutama yang ada di rumah-rumah ya, puji nama Tuhan, hari ini kita akan beribadah kembali. Hari ini adalah tanggal 14 bulan Juni tahun 2020 ya. Saudara, puji Tuhan, senang sekali kita masih ada sebagaimana kita ada sekarang ini oleh karena anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan pada kali ini juga saya ingin menyapa buat teman-teman saya di mana saja berada yang ada dalam Tuhan Yesus, baik yang ada di dalam dan di luar negeri. Halo, apa kabar? Salam semuanya. Puji nama Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Itu semua berkat anugerah Tuhan dalam hidup kita sekalian. Nah saudara yang kekasih, hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama dari perikop kebenaran firman Tuhan dari kitab Yunus dari perjanjian lama ya. Dan dari kitab Yunus dengan tema anak Tuhan tidak boleh rasis ya. Sekali lagi, anak Tuhan tidak boleh rasis. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik luar biasa dalam hidup kami. Kasih-Mu yang melampaui segala sesuatu itu telah kami alami Tuhan, sehingga Tuhan mau juga kami mengasihi orang-orang lain. Bahkan firman-Mu mengatakan bahwa kami mengasihi musuh kami sekalipun. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi betul-betul menjadi petunjuk dalam kehidupan kami, supaya kami terus bertumbuh di dalam kasih pengenalan akan Tuhan. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Pakai hamba yang penuh dengan kelemahan ini, supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Yunus. Kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, dan kemudian pasal yang keempat, ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Pasal yang keempat ayat pertama. Tetapi hal ini sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoa kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkau lah Allah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Nah saudaraku yang kekasih, di dalam ayat yang kedua dari pasal yang keempat, dia katakan, dia memberi alasan mengapa dia dulu pernah lari ke Tarsis ketika Tuhan memanggil dia untuk pergi ke Niniwe. Dan saya percaya bahwa kita semuanya pernah mendengar cerita ini, bukan? Bahkan anak-anak sekolah minggu terkenal dengan Yunus di dalam perut ikan ya. Nah saudara yang kekasih, kita akan melihat dari sisi yang lainnya, yaitu dari sisi sikap daripada Yunus itu sendiri ya, yang rasis terhadap Niniwe, yang kemudian hatinya diubah oleh Tuhan. Nah saudara, sebelum lanjut, mari kita lihat terlebih dahulu apa sih yang dimaksudkan dengan rasisme atau rasialisme itu. Dari Kamus Bahasa Indonesia KBBI ada dua definisi yang saya lihat di sini. Yang pertama itu adalah prasangka berdasarkan keturunan bangsa atau perlakuan yang berat sebelah terhadap suku bangsa yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua itu adalah paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul dibandingkan dengan ras yang lainnya. Nah, kemudian saya lihat juga dalam Kamus Cambridge Dictionary, di situ juga hal yang sama dikatakan, bahwa the belief that people's quality are influenced by their race, and then the members of other races are not as good as the member of your own, or resulting unfair treatment member of other races. Nah, di sini juga dikatakan bahwa satu keyakinan bahwa orang atau kelompok itu ya sangat ditentukan kualitasnya dari rasnya ya, dan menganggap bahwa ras orang lain itu tidak sebaik dengan ras yang kita miliki ya, sehingga menimbulkan ketidakadilan ya terhadap ras-ras yang lainnya. Nah, saudara yang kekasih, tahukah saudara, rupanya ya
masalah rasis ini ya, ini bukan hanya terjadi sekarang ini, tetapi juga terjadi zaman-zaman dahulu. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita melihat ada beberapa kelompok yang sangat rasis, beberapa bangsa suku yang sangat rasis, bahkan orang secara pribadi juga rasis kepada pribadi yang lain, suku yang lain, sehingga mereka sangat terdoktrin ya. Pikiran mereka itu sangat dipengaruhi oleh orang-orang tua mereka. Itu suku itu nggak bagus, suku itu orangnya begini. Sehingga anak-anak mereka juga bertumbuh seperti begitu. Sehingga ketemu orang yang di luar sukunya, di luar bangsanya, bahkan agamanya, dianggap berbeda dengan mereka dan dianggap bahwa lebih rendah dari sukunya atau rasnya ya Tuhan. Yang Tuhan sudah ciptakan. Nah saudara, kita melihat hal ini sangat tidak menyenangkan hati Tuhan dan ini berdosa di hadapan Tuhan. Sebab itu saudara, saya ingin mengajak saudara bahwa kita lihat salah satu contoh ya. Rupanya ini bukan hanya terjadi, masalah rasis ini bukan hanya terjadi di kalangan rakyat biasa ya, tetapi juga dialami oleh seorang yang dikatakan seorang nabi, yaitu Yunus ya. Di dalam ayat yang kedua dari pasal 4 jelas dia katakan, itulah sebabnya aku lari ke Tarsis ya. Ketika aku dipanggil untuk ke Niniwe, karena dia sama sekali tidak menyenangi Niniwe. Dia nggak suka orang Assyria itu ya, dia nggak suka ya. Oleh sebab itu dia tidak mau ke sana dan dia tidak mau Niniwe ini diselamatkan. Yang ada dalam benaknya itu adalah supaya Niniwe itu dibinasakan oleh Tuhan. Nah saudara, kita akan lihat di dalam ayat yang pertama dari pasal yang pertama. Jadi datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Nah saudara, Yunus ini adalah anak Amittai bin Amittai ya. Dia ini adalah anak dan dia hidup pada abad 8 sebelum Masehi ya, yang membuat restorasi batas Israel di zamannya Yerobeam ya. Yerobeam itu Yerobeam II, raja Samaria. Itu dapat saudara lihat dari 2 raja-raja pasal 14 ayat 23 sampai 25. Dan dia berasal dari Get-Hefer, sebuah kota perbatasan Zebulon dan juga Naftali. Nah saudara, kita melihat nama daripada Yunus ini ya, itu artinya merpati. Kita lihat apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yunus ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Jadi jelas sekali perintah Tuhan kepada Yunus untuk dia pergi ke Niniwe. Yaitu kota yang besar, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah Niniwe, dia disuruh pergi ke Niniwe. Nah Niniwe ini, siapa sih sebenarnya orang Niniwe ini? Dan apa sih yang dilakukan oleh orang Niniwe ini sehingga kejahatan mereka itu sampai kepada sorga? Nah Niniwe ini adalah kota kuno yang disebut kota besar atau kota yang luar biasa agung. Itu terletak di tepian timur sungai Tigris ya. Dan merupakan kota kerajaan Assyria. Jadi merupakan ibu kota kerajaan Assyria purba. Nah situsnya kota ini terletak tepat di seberang kota Mosul, provinsi Ninawa, Irak. Nah itu tempat letak daripada Niniwe itu. Nah sekarang kita melihat apa sebenarnya kejahatan yang dilakukan oleh Niniwe. Sehingga kejahatan itu sampai kepada Tuhan dan Tuhan harus turun tangan menangani akan dosa orang Niniwe ini. Mari kita melihat di dalam Nahum. Kita lihat Nahum pasal yang ketiga. Ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Di sini dikatakan, celakalah kota penumpah darah itu. Ini hukuman untuk Niniwe. Nah di dalam kitab Nahum ini ya, di mana Tuhan menghukum Niniwe. Kalau di zaman Yunus masih kesempatan untuk mereka bertobat. Tetapi kemudian setelah mereka bertobat, mereka melakukan lagi kejahatan sehingga tidak ada lagi pengampunan ya. Sehingga betul penghukuman Tuhan itu final atas Niniwe. Nah kita melihat di dalam ayat yang pertama, celakalah kota yang penumpahan ya. Celaka kota penumpahan darah itu. Jadi Niniwe ini disebut the city of blood. Seluruh dusta belaka
Jadi seluruh dusta belaka, mereka hidup dalam kebohongan. Mulai dari raja sampai rakyat jelata, mereka senang sekali berbohong, berdusta, dan mereka hidup dalam dusta. Dan mereka penipu unggul. Penuh dengan perampasan, ada rampasan-rampasan, merampok, dan tiada henti-hentinya penerkaman. Inilah keadaan daripada bangsa Niniwe ini. Dan kemudian di sini ayat keempat, semuanya karena banyaknya persundalan di si perempuan sundal. Jadi persundalan baik secara fisik maupun secara rohani, ya, penyembahan berhala. Kemudian di sini yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir. Jadi dalam penyembahan berhala dan juga melakukan sihir-sihir, ya, kuasa-kuasa kegelapan. Dan kita tahu bahwa hal ini sangat menjijikkan hati Tuhan. Dan di sini kita juga lihat mereka mempengaruhi bangsa-bangsa, memperdaya bangsa-bangsa dengan persundalan mereka, bahkan dengan kaum-kaum dengan sihir mereka. Nah, saudara, inilah dosa yang dilakukan oleh orang Niniwe. Dan bukan hanya itu saja, di dalam mereka melakukan ritual-ritual penyembahan berhala mereka mempersembahkan anak mereka juga kepada dewa mereka. Dulu sekali, ya, waktu saya sudah maksudnya waktu saya masih muda lah, ya, udah lama sekali, saya pernah baca satu artikel, ya, yang mengatakan bahwa Niniwe itu adalah orang yang senang sekali membunuh, ya. Dan mereka biasanya sebelum mereka membunuh orang, mereka kuliti dulu orang itu. Setelah dikuliti dan kemudian ditombak, ya, kemudian orang itu digantung, ya, kemudian darahnya dibiarkan menetes sampai mati. Nah, saudara bisa bayangkan betapa kejang-kejangnya orang itu ketika darah, ya, menetes sampai habis. Jadi betul-betul biadab dan betul-betul kejam sekali. Oleh sebab itu, saudara, orang-orang bangsa-bangsa yang ada di sekitar orang-orang Yahudi itu juga sudah menjadi resah. Bahkan orang-orang Yahudi, anak-anak Tuhan juga sudah mulai resah akan kejahatan, sehingga mereka mulai berseru-seru kepada Tuhan, sehingga itu sampai kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mau menghukum mereka, dan Tuhan mau membinasakan mereka. Tetapi sebelum membinasakan mereka, mereka juga mungkin diberi kesempatan untuk Tuhan, sehingga mengutus Yunus untuk pergi ke sana memberitahukan apa yang akan terjadi. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini apa reaksi daripada Yunus. Kita baca itu di dalam ayat yang kedua. Bangunlah dan pergilah ke Niniwe. Nah, kemudian kita melihat di sini Yunus sama sekali tidak menjawab apa-apa. Dikatakan di sini berseru terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Yunus tidak bilang iya kepada Tuhan, iya Tuhan, oke, saya akan pergi. Tetapi dia diam dalam 1000 bahasa, ya. Dan ayat yang ketiga, kenapa dia diam? Ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Dan diam-diam dia pergi ke Tarsis, melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah, kata jauh dari hadapan Tuhan ini disebut 2 kali. Di dalam ayat yang terakhir juga, ya, dari ayat yang ketiga bagian terakhir, kalimat terakhir. Jauh dari hadapan Tuhan. Artinya apa? Jadi dia benar-benar menghindar dari Tuhan. Dia nggak mau lagi dekat-dekat dengan Tuhan. Dia menghindar dari hadapan Tuhan. Itu artinya dia tidak setuju dengan Tuhan. Dia tidak sepaham dengan Tuhan. Ya, Tuhan mau dia pergi ke sana, tetapi Yunus sama sekali tidak mau ke sana. Kenapa, saudara? Karena dia nggak suka sama Niniwe. Karena dia benci sama Niniwe. Dan saudara, kebenciannya itu beralasan. Karena kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe itu sendiri. Tetapi Tuhan mau dia pergi ke sana. Dan apa yang jadi, saudara? Dia berlayar ke Tarsis, ya. Ayat yang keempat dari pasal yang pertama, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul, hancur. Sehingga akhirnya, saudara, dia mau melarikan diri dan dia pikir dia aman-aman, ya. Ke Tarsis. Ke Tarsis itu adalah, kalau zaman sekarang ini adalah Spanyol. Nah, pada waktu itu adalah Tarsis itu adalah negara atau kota yang kaya, saudara. Itu kota perdagangan. Dan tidak jelas dia lari ke Tarsis mau apa. Apakah dia hanya menghindar diri dari Allah atau dia mau berubah profesi, ya.
pergi ke kota yang besar kemudian memulai sesuatu yang baru ya, menghindar atau meninggalkan kenabiannya, tidak jelas di situ. Nah, tetapi kita melihat di sini ketika dia ada dalam kapal, dalam penentuan Tuhan turunlah angin yang sangat ribut sekali, yang kencang sekali sehingga kapal itu hampir tenggelam, hampir hancur. Dan di dalam ayat kelima kita melihat semua awak kapal ya, mereka sangat takut dan kemudian mereka berteriak-teriak dan mereka membuang undi. Dan akhirnya kita melihat ayat yang kelima bagian bawah itu, tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tidur dengan nyenyak. Perhatikan ya, perhatikan dia benar-benar sedang save pity party dengan Tuhan ya, sedang ngambek sama Tuhan, dia nggak mau, dia marah sama Tuhan. Kemudian dalam keadaan yang kencang ini dia turun ke bawah, bahkan dia tidur, bahkan tidur nyenyak. Sehingga apa? Ayat yang ke-6, datanglah nakoda mendapatkan sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangun, berseru kepada Allahmu, barangkali Allah akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Karena memang undian itu jatuh ke dia. Nah saudara, kemudian dikatakan apa yang terjadi? Kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-10, Yunus mengakui kesalahannya. Kita lihat di dalam ayat 9 ya 10, sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apakah yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang ini mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Nah sekali lagi, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi dia berusaha untuk jauh dari hadapan Tuhan. Apakah kita bisa lari dari hadapan Tuhan? Enggak, saudara. Kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 139 dikatakan, kalau aku pergi ke langit, Tuhan ada di sana. Kalau aku pergi ke dunia orang mati, ke bawah sana, Tuhan ada di sana. Kalau aku katakan terang, kalau aku katakan hai gelap, sembunyikan aku, tiba-tiba gelap itu menjadi terang. Jadi saudara, kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Dan Tuhan ada di mana-mana. Dan kita harus tahu juga dia ada di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan kita tidak bisa melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dan di sini dia katakan, sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Hal itu yang telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Dan akhirnya dia katakan, campakkanlah aku ke laut. Jadi Yunus dia mengambil satu konsekuensi, dia katakan oke, campakkan aku ke laut. Dan mereka berusaha untuk mendayung, berusaha untuk menolong diri, tetapi tetap tidak bisa. Dan akhirnya Yunus pun dibuang ke laut. Nah kita tahu di dalam ayat yang ke-17 ya, kita tahu bahwa ikan datang ya, diutus oleh Tuhan. Ayat yang ke-17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut itu 3 hari 3 malam lamanya. Dan akhirnya Tuhan masih menyelamatkan Yunus ya, walaupun Yunus sudah lari dari hadapan Tuhan, dan karena dia mengakuinya dan dia dibuang ke laut, Tuhan mengutus ikan yang sangat besar dan kemudian ditelan. Nah apa yang terjadi saudara ketika dia ada di dalam perut ikan? Ketika dia ada dalam perut ikan, hanya dia dan Tuhan saja yang ada di situ. Kita lihat ayat yang pertama, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dalam perut ikan itu ya. Akhirnya dia berseru-seru dan dia berurusan dengan hatinya. Ya, dia berurusan dengan hatinya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Dia berurusan hati dengan Tuhan, dan Tuhan juga berbicara ke dalam hati daripada Yunus, dan dia menyadarinya itu. Ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur aku akan persembahkan korban kepadamu.
Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Dan akhirnya dia katakan, oke Tuhan, saya mau bayar nazar saya. Mungkin dulu waktu di dalam sekolah kenabian dia pernah pernah bernazar sama Tuhan. Tuhan, kemanapun engkau pergi akan ku ikuti ya. Kau mau utus saya ke suku ini, ke bangsa ini Tuhan, aku akan pergi. Tetapi ketika Tuhan utus dia ke Niniwe, Tuhan enter dulu ya. Kalau bangsa lain bolehlah Tuhan, tapi untuk orang Niniwe tidak mungkin Tuhan. Nah saudara, ketika dia katakan aku akan bayar nazarku, dia akan membayar nazarnya yang telah dia ucapkan kepada Tuhan. Lalu kita melihat di dalam ayat yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya, dan saudara, darat mana? Ternyata di darat Niniwe ya. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Pasal yang ketiga ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangun pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi akhirnya dia bangkit mungkin di pantai ya, dimuntahkan di pantai, dan akhirnya dia masuk ke kota, dan Tuhan bilang berserulah kepada kota itu apa yang kufirmankan. Akhirnya saudara, ayat yang ketiga, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, dan berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Jadi dia mulai berseru-seru ya, dia pergi dari kota dari tempat ke tempat di kota itu. Dia katakan dalam 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Dia berseru-seru ya kepada orang-orang Niniwe. Dan apa reaksi daripada orang Niniwe? Kita lihat ayat yang kelima. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Wah, luar biasa. Ini respon yang sangat luar biasa. Ini di luar dari pemikiran daripada Yunus ya. Orang Niniwe yang jahat ini ketika mendengar perkataan Yunus bahwa Tuhan akan menunggang balikkan kota mereka, mereka percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada Allah. Dan bukan hanya percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa untuk mereka. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ada pertobatan. Mulai orang dewasa sampai kepada anak-anak mereka mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasana, ditanggalkan jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk di abu. Jadi raja yang singgasana pun turun dan duduk di abu. Itu menandakan duka cita. Ya, di dalam ayat yang ke-7, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia, ternak, domba tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum juga. Manusia juga tidak boleh. Jadi ada puasa. Seluruh kota mengadakan puasa. Haruslah semuanya manusia, ternak berselubung kain kabung dan berseru keras kepada Allah, serta berserulah masing-masing berbalik dari tingkah laku yang jahat dan kekerasan yang dilakukan. Jadi mereka betul-betul bertobat, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Di dalam ayat yang ke-9. Siapa tahu bahwa Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling pada murkanya dan menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Jadi ini yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Mereka percaya kepada Tuhan, mereka puasa, mereka berkabung, dan kemudian mereka merendahkan diri. Mereka bukan hanya merendahkan diri di situ, mereka berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Terjadi pertobatan yang luar biasa, saudara. Mulai dari raja sampai seluruh rakyat mereka bertobat. Nah, kemudian kita melihat apa yang terjadi. Apa reaksi? Apa yang terjadi setelah itu? Reaksi daripada Allah. Ketika Allah melihat, Tuhan melihat bahwa seluruh bangsa Assyria ini bertobat. Seluruh orang Niniwe ini bertobat. Apa yang jadi? Ayat yang ke-10.
Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya itu terhadap mereka dan ia tidak jadi melakukannya. Jadi saudara, ketika Tuhan melihat itu ya, bagaimana mereka merendahkan diri, bagaimana mereka berbalik dari tingkah-tingkah laku mereka yang jahat, hati Allah kemudian tersentuh. Hati Bapa tersentuh dan dia melihat bahwa bangsa ini betul-betul bertobat dan akhirnya dia menyesal. Menyesal akan rancangannya untuk membinasakan mereka. Dan dia membatalkan rencana pembinasaannya ini. Jadi saudara, kita melihat di sini rupanya pertobatan, doa yang sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan membuat hati Allah luluh, membuat hati Allah berubah ya. Yang tadinya mau membinasakan akhirnya tidak jadi. Inilah hati seorang atau bapak ya, seorang bapak. Jadi Allah itu memang adalah bapak ketika melihat anak-anaknya berbalik, hatinya luluh dan kemudian dia berbelas kasihan dan mengampuni mereka. Tetapi mari kita melihat apa yang terjadi dengan Yunus. Ya, apa reaksi Yunus? Kalau Tuhan Allah kemudian menyesal akan rencananya, ya, tetapi Yunus ayat yang pertama dari pasal yang keempat ini. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Kalau Allah menyesal melihat mereka berbalik, ya bertobat. Tetapi Yunus ketika melihat itu, wah ini drama apa ini? Dan hatinya begitu kesal. Kemudian dia bukan hanya kesal, dia marah sekali. Saudara, ini aneh banget. Ini benar-benar aneh. Dan saya pernah melayani dan saya melayani sudah bertahun-tahun ya. Berpuluhan tahun saya melayani Tuhan. Dan juga saya pernah juga melayani di Kalimantan 12 tahun. Dan saudara, ketika kita memberitakan Injil ya, ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, siapapun, bukan hanya saya, siapapun dan dimanapun. Ketika kita melihat orang-orang pada bertobat, ketika orang-orang berbalik ya dari yang jahat dan kembali kepada Tuhan, pasti itu ada sukacita yang sangat luar biasa. Ada satu sukacita yang tidak dapat diukur oleh apapun juga ketika kita melihat orang-orang bertobat. Bahkan Alkitab juga katakan malaikat-malaikat turut bersukacita melihat kalau ada satu orang bertobat. Jadi saudara, kita bayangkan bahwa seluruh kota bertobat. Berapa malaikat di surga di sana bersukacita atas pertobatan mereka. Ya, atas berbaliknya mereka daripada yang jahat. Dan Tuhan juga tersentuh dan akhirnya Tuhan juga tidak jadi membinasakan mereka. Tetapi apa yang jadi? Aneh, ini hamba Tuhan, ini anak Tuhan. Dia marah sekali sama Tuhan. Kemudian dia kesal dan marah. Dan kemudian ayat yang kedua dikatakan, dan berdoa kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ini? Ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Dan dia katakan, nah ini nih Tuhan. Makanya saya dulu nggak mau ke Tarsis, tidak mau ke Niniwe ini, dan saya lari ke Tarsis. Kenapa? Sebab aku tahu Tuhan itu di sini dikatakan maha pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan. Karena saya tahu Tuhan, kalau saya datang ya katanya, saya datang nih kalau saya ke Niniwe nih, ya saya tahu karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang ya, setia, dan kalau seandainya mereka bertobat, pasti Tuhan gak jadi hukum mereka kan. Nah ini nih, ini yang membuat saya tidak mau. Saya tidak mau mereka dibebaskan. Saya tidak mau mereka diselamatkan. Saya tidak mau mereka mendapat kasih karunia. Jadi saudara, Yunus marah ketika dia menyadari bahwa Tuhan itu juga mengasihi Niniwe. Bahwa Tuhan juga mempunyai belas kasihan dan kasihnya juga terhadap bangsa yang lain selain daripada bangsanya dia. Mungkin ini selama ini ya Allah itu, Allah ya Yahweh itu adalah Allahnya hanya untuk orang Israel, orang Yahudi. Tapi ternyata kita melihat di sini Allah itu juga mengasihi bangsa yang lain. Mengasihi juga
orang-orang Niniwe yang jahat seperti itu. Oleh sebab itu dia marah. Ya, ini dia sangat marah karena dia keram sekali sama bangsa ini ya. Kemudian kita melihat saudara, dia bukan hanya marah. Ayat yang ketiga kita melihat. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Wow, saudara lihat sendiri. Saking bencinya dia, ya, saking rasisnya dia sama orang Niniwe itu. Dia katakan, sekarang ya Tuhan, cabut aja nyawaku. Dia lebih baik mati daripada melihat Niniwe diselamatkan. Karena lebih baik aku mati daripada aku hidup. Wah, saudara, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan ya saudara, orang yang membenci itu sama dengan membunuh, ya, sudah membunuh di dalam hati. Orang-orang yang rasis, orang-orang yang intoleransi ya Tuhan. Itu ya saudara bisa lihat bagaimana perlakuan mereka begitu sadis sama orang-orang dan mereka tidak menghargai. Dan mereka sama sekali tidak menghargai orang itu, menganggap rendah. Bahkan kalau bisa ya mereka layak untuk menerima hukuman. Mereka layak untuk diperlakukan seperti itu. Nah, kita melihat di dalam ayat yang keempat. Tetapi Tuhan berfirman, layakkah engkau marah? Wow, di sini adalah satu adegan yang sangat luar biasa ya. Tuhan memperlihatkan kasihnya kepada Yunus. Dia katakan, layakkah engkau menjadi marah? Mungkin kalau saya ya jadi Tuhan nggak seperti ini. Mungkin saya langsung tempeleng aja nih si Yunus ini ya. Kok kurang ajar sekali. Tetapi enggak. Allah itu enggak begitu. Ya. Allah itu penuh sabar ya. Panjang sabar, kasih setia ya. Dia masih tanya, layakkah engkau marah? Kamu pantas marah sama saya? Jadi seringkali kita marah sama Tuhan ya. Seringkali kita marah sama Tuhan ya karena kita pikir kita merasa dia itu tidak adil ya. Kok bisa mengasihi orang yang seperti ini? Kemudian kita melihat apa reaksi daripada Yunus ketika dikatakan, layakkah kamu marah? Ayat yang kelima. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timur. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungan menantikan apa yang akan terjadi di kota itu. Dan dia tidak mendengar perkataan daripada Tuhan. Dia langsung pergi. Dia langsung pergi keluar kota saudara. Kemudian mendirikan pondok di situ. Nah, saya mau tanya sama saudara. Di sini dikatakan menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Apa yang dia nantikan? Yang dia nantikan itu adalah pembinasaan. Yang dia nantikan itu adalah kalau Tuhan itu berubah lagi ya, tidak jadi menyelamatkan, bahkan pembinasaan. Yang dia nantikan yang terjadi itu bukan keselamatan Niniwe, tapi yang dia nantikan itu adalah pembinasaan daripada Niniwe. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa betul-betul Yunus ini rasis sekali terhadap bangsa Niniwe. Dia tidak sama sekali menginginkan keselamatan dan sama sekali tidak ada toleransi terhadap bangsa ini. Ketika Tuhan melihat bangsa ini bertobat, berbalik ya dari jalan-jalan mereka yang jahat, Tuhan bertoleransi kepada mereka. Dan Tuhan menyatakan belas kasihan sehingga Tuhan menerima mereka, mengampuni mereka. Akan tetapi Yunus tidak seperti itu. Ya, dia begitu marah melihat Tuhan bermurah hati terhadap bangsa Niniwe. Jadi saudara, mungkin dia sudah berpikir bahwa dia kan orang Yahudi, ya. Dia umat pilihan Allah, dia lebih unggul dari bangsa yang lain, ya, terutama bangsa Niniwe yang begitu jahat, ya. Jadi kita melihat di sini dia tidak menyangka ketika Tuhan menyatakan kasihnya kepada bangsa yang lain, dia kecewa, ya, dia kecewa dan dia tidak terima akan hal itu. Tetapi kita melihat walaupun Yunus sudah begitu tidak sopan kepada Tuhan ya menurut saya ya. Tetapi Tuhan itu terus menyatakan kasihnya. Dia menunjukkan kasihnya, menunjukkan hatinya kepada Yunus sebagai seorang bapa terhadap anak-anaknya. Kita melihat di dalam ayat yang ke-6.
Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhkan sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Nah saudara, kemudian Tuhan menumbuhkan pohon jarak. Tujuannya itu adalah untuk menghibur Yunus. Dan ternyata memang Yunus terhibur. Tuhan menghibur Yunus dari kekesalan hatinya, dari ketidaksetujuan dia terhadap Tuhan. Tuhan hibur ya. Jadi sama seorang bapak yang menghibur anaknya, kalau seandainya anaknya lakukan kesalahan, anak itu ngambek ya. Kemudian tuh bapak itu membujuk anak itu kembali, dan kita sebagai orang tua sering lakukan itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Bapa sorgawi kepada Yunus. Dan di sini dikatakan bahwa ia terhibur dan sangat bersuka cita atas pohon jarak ini. Tetapi mari kita melihat di ayat ke-7, Tuhan memberi satu pelajaran kepada Yunus. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Jadi keesokan harinya Tuhan mengizinkan ada seekor ulat menggirik pohon jarak itu, dan akhirnya itu layu dan mati. Nah, keesokan harinya pada waktu matahari terbit, maka atas penentuan Tuhan bertiup angin timur ya, yang panas terik sehingga sinar matahari menyakit kepala daripada Yunus, dan kemudian rebalah Yunus dan lesu, dan kemudian dia berharap dan berkata, lebih baik aku mati daripada aku hidup. Jadi saudara lihat di sini kalau masalah hati ya, ini rasis ini ya, kekesalan, kebencian terhadap satu ras, terhadap satu suku, terhadap satu bangsa itu tidak diselesaikan saudara. Kita melihat ini hati terus bertumbuh, dan kita melihat di sini yang tadinya dia benci kepada orang Niniwe, yang tadinya dia benci kepada Tuhan, kesal kepada Tuhan, dan sekarang juga dia marah kepada pohon jarak itu. Sehingga di dalam ayat yang ke-9, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak ini? Kamu layak marah karena pohon jarak ini? Nah, jawab daripada Yunus, selayaknya aku marah sampai mati. Widih, saudara, serem sekali ya. Dia bilang selayaknya aku marah sampai mati. Tetapi Tuhan tetap sabar ya. Ayat yang ke-10 dia katakan, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuk sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam semalam dan binasa dalam semalam. Kalau kamu itu ya, kata Tuhan, kamu sayang kepada pohon jarak yang sama sekali kamu tidak menumbuhkannya, yang tumbuh dalam semalam dan binasa dalam semalam. Ayat yang ke-11, bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe? Kalau engkau begitu sayang kepada pohon jarak, apalagi aku. Bagaimana aku tidak sayang kepada kota Niniwe, orang Niniwe, kota yang besar berpenduduk lebih dari 120 orang. Jadi saudara, 120 orang dihitung oleh Tuhan satu persatu. Berarti mulai dari raja sampai rakyat jelata, tidak ada satu orang pun dilewati oleh Tuhan. Setiap person, semuanya berharga di mata Tuhan. Semuanya dihitung oleh Tuhan. Tuhan tidak memandang bulu apakah dia raja, apakah dia rakyat jelata. Semua dihitung dan semua berharga di mata Tuhan. Yang sangat menyentuh hati sekali itu, di dalam satu kalimat dia katakan, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Apa maksudnya? Saking buta secara rohani ya, buta pikiran mereka, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang jahat dengan mana yang baik saudara. Yang jahat mereka anggap baik, yang jahat mereka anggap benar, sehingga mereka melakukan semuanya itu karena mereka tidak mengerti mana yang baik, mana yang benar. Mereka sudah ditipu oleh iblis ya, sehingga yang jahat itu dianggap benar. Jadi Tuhan sangat pilu ketika Tuhan menyaksikan mereka semuanya berlutut, mereka semuanya merendahkan diri, berbalik daripada jalan yang jahat. Ini meremukkan hati Tuhan. Ini menyentuh hati Tuhan, sehingga belas kasihan Tuhan, hati Bapa turun ke atas mereka. Dan yang lebih memilukan hati daripada Bapa, ketika dia melihat ini orang-orang enggak bisa membedakan mana tangan kiri dengan mana tangan kanan. Orang-orang yang enggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik saudara.
mana yang jahat. Sebab itu kita melihat di sini hati Bapa benar-benar mengasihi mereka. Dan di sini bahkan dengan ternaknya yang banyak. Saudara, pelajaran apa yang kita terima dari sini? Kita melihat bahwa Tuhan itu tidak rasis. Tuhan itu adalah Allah untuk semua orang, untuk semua suku, untuk semua bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Dan kita melihat Yunus harus belajar akan hal ini, ya. Kalau kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi orang yang dikasihi oleh Allah. Kita mengasihi orang lain juga. Tidak mungkin kita katakan kita mengasihi Allah. Tidak mungkin kita katakan kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita tidak mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kita masih pandang bulu kepada orang lain. Saudara, kalau ada di antara saudara pada hari ini, ya, mungkin ada di antara saudara sudah bertumbuh dari generasi ke generasi. Saudara mempunyai image, saudara mempunyai paradigma, ya. Saudara membenci satu suku, saudara tidak suka dengan satu suku, ya. Mungkin ya karena ada alasan, karena mereka juga telah menyakiti saudara atau satu bangsa yang pernah menyakiti. Tetapi pada pagi ini mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini hati saya mau mengasihi orang yang Engkau kasihi, dan saya mau menerima orang yang Engkau terima, sehingga mereka juga boleh diselamatkan bagi Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Selidiki hati kami Tuhan, kalau ada di antara kami Tuhan yang pada saat ini membenci atau rasis kepada satu suku, satu kelompok Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami Tuhan. Biarlah kami boleh belajar kasih Bapa. Biarlah kasih Bapa itu Tuhan taruhkan ke dalam hati kami. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami dengan kasih Bapa. Dan lewat ini Tuhan banyak jiwa dimenangkan lewat hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.